Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Supriyandono, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi diawali dengan menstabilkan identitas, yakni berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas dari gagal ke identitas sukses. Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Skenario praktik segitiga restitusi kali ini yaitu ketika saya sedang mengajar, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Andre masuk ke kelas setelah minta izin buang air ke kamar kecil. Ia langsung menghampiri Rani yang duduk di depan yang sedang serius mengerjakan tugas. Andre menarik pena dan buku Rani. Secara spontan, Rani mengeluarkan kata-kata kasar atau kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya setelah kegiatan pembelajaran selesai. Berikut ini akan ditayangkan praktik tentang penyelesaian kasus tersebut berdasarkan segitiga restitusi. Kasus pertama tentang permasalahan Andre mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas. Kasus kedua, Rani berkata kasar atau kotor saat diganggu Andre saat sedang mengerjakan tugas di kelas. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Andre, ya. Tadi ketika pembelajaran di kelas, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Rani? Saya mengganggu dia saat sedang mengerjakan tugas, Pak. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja, Pak, ingin mencandai dia saja. Apa kamu tahu dengan emosi Rani, kemudian memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata kotor, ya. Dan kamu ada dalam masalah saat ini. Iya, Pak. Saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah, nah, di sini Bapak ya, bukan mau mencari kesalahan, mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan kan? Pasti bahagia bila awal terkejut, kesal dan marah. Iya begitu? Iya, Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu lakukan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Tuh kan, kamu masih ingat, masih hafal betul secara detail ya apa yang menjadi keyakinan tersebut. Tapi dengan Rani dan yang
kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada ini dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Bagus. Tapi sekiranya nanti diulang lagi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Nah, sekarang setelah dari ruang ini, setelah Bapak, nanti kamu langsung temui Rani ya. Kamu minta maaf kepada Rani ya. Kemudian segera minta maaf kepada dia. Ya, Cek ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre, kelas 10 MM2. Ketika saya melakukan sebuah kesalahan kepada orang lain, maka saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Saya merasa senang karena meskipun saya telah melakukan kesalahan, tapi tidak langsung dihukum atau diberi sanksi oleh guru, tapi justru diminta menyelesaikan masalah secara bersama-sama untuk mencari solusi agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Kamu ceritakan kejadian tadi di kelas. Tadinya saya kesal Pak, saya juga mau belajar karena saya sedang sangat serius. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor atau kasar itu solusinya? Iya Pak, tadi saya keceplosan, saya tidak sengaja karena saya emosi Pak. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata kasar itu tidak hanya dengan manusia saja kamu bersalah, tetapi juga mungkin perbuatan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Bapak tidak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah. Sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Pertama, berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas, bukan? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, ataupun kesepakatan yang sudah kita sepakati. Apa yang kita percaya, yang mana yang Tani belum tunjukkan. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya Pak. Kita tidak boleh berkata kotor dan malas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Nah, kami mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru saat pembelajaran, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Iya Pak. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf Pak. Minta maaf itu mudah, gampang ya. Tapi bagaimana kalau kedepannya kamu melakukan hal tersebut lagi? Saya berjanji bisa mengulangi lagi. Saya berjanji tidak mengulangi lagi dan akan berusaha menerapkan lingkungan salam, sapa, sopan dan santun. Oke, pegang ya janji kamu. Dan jangan diulangi lagi. Iya Pak. Ya, sama-sama. Sekarang silakan kamu ke kelas, kembali ke kelas lagi ya. Terima kasih ya. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Rani dari kelas 10 Multimedia 2. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Saya merasa senang karena meskipun saya telah melakukan kesalahan, tapi tidak langsung dihukum atau diberi sanksi. Tapi justru diajak untuk mencari solusi agar kesalahan itu tidak terulang kembali.